Menjelang akhir masa jabatannya, Anies dinilai gagal total realisasikan janji kampanye. Bapak menjabat sebagai Gubernur DKI, apa yang Bapak kerjakan itu tidak membuat kesejahteraan bagi warganya dan kepada kota Jakarta. Dan terlebih dengan kasus banjir kemarin, bagaimana pencegahan pada saat terjadinya bencana, kemudian penanggulangannya. Di situ kami menemukan sekali, kenapa begini penanganan dari musibah? Walaupun kita tahu namanya musibah itu setiap tahun pasti adalah ada. Ini kan berkaitan dengan penataan 13 sungai yang mengalir ke utara, itu ada kebijakan. Kebijakan pertama adalah bahwa untuk pembangunan normalisasi kali itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah pusat. Clear itu. Kemudian untuk pembebasan lahan itu menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah. Mulai dari 2013 sampai dengan 2016 clear semua berjalan. Tapi begitu sampai 2017 stop, berhenti, sudah tidak ada pembebasan. Kenapa menurut Anda? Ya itu tadi soal kemauan. Kemauan? Karena apa? Karena ya mohon maaf lah Pak Syarif, ini kan Pak Anies ini kan gengsi dengan program yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya. Ini problem dasarnya itu. Nggak usah gengsi ketika bicara kepentingan masyarakat Jakarta. Jurnalis Star, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengakhiri jabatannya di pertengahan Oktober tahun ini. Di sisa masa jabatan menjadi orang nomor 1 di DKI, Anies dinilai gagal total dalam menunaikan program unggulan yang dia gembar-gemborkan saat kampanye di 2017. Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menegaskan banyak janji kampanye Anies yang belum direalisasikan. Kalaupun sudah ada yang dikerjakan, menurutnya bisa dibilang gagal total. Dirinya mencatat janji kampanye Anies yang bisa dibilang gagal total, seperti program rumah DP 0 rupiah, mencetak 250.000 wirausaha baru, dan pengendalian banjir. Menurut Gembong Warsono, program rumah DP 0 rupiah tak mampu dinikmati rakyat kecil karena sejumlah aturan yang jelimet, seperti aturan maksimal pendapatan per bulan yang dinilai tidak pro terhadap orang kalangan bawah. Saat ini, kata Gembong, program DP 0 rupiah justru dinikmati oleh kaum berduit. Pasalnya nih, program rumah DP 0 rupiah mencantumkan syarat hanya bagi warga yang memiliki penghasilan 14 juta rupiah per bulan. Lalu kemudian janji mencetak 250.000 wirausahawan baru melalui program OKOC atau One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship yang kini berganti nama menjadi Jakpreneur, masih jauh dari target dan terkesan gagal total. Bahkan jurnalis Star, kinerja Anies selama dia menjabat sebagai gubernur juga mendapat sorotan oleh Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research (CYPR), Dede Prayudi. Dede menjelaskan beberapa program unggulan tidak berjalan dengan baik, bahkan mengalami banyak kegagalan. Program yang gagal, kata dia, adalah pencegahan banjir dengan membuat sumur resapan. Selain itu, Dede mengatakan Anies Baswedan tidak kompeten dalam mengurus persoalan banjir Jakarta. Dengan demikian, dia mengatakan hal itu memperkuat kegagalan Anies memimpin Jakarta. Bahkan naturalisasi sungai yang digadang-gadang akan dapat mengatasi banjir kini juga masih belum ada kejelasan setelah Anies mendapat gugatan dari PT UN untuk mengeruk Kali Mampang. Pakar tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menilai dasar tata ruang memerintahkan normalisasi Kali Mampang adalah Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012 dan Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014. Amanat tata ruang tersebut untuk meningkatkan kapasitas saluran drainase, mengatasi genangan di wilayah Tebet, Mampang, dan Bintaro. Amanat secara spasial plan, kata Yayat, harus didukung oleh development plan. Hal itu adalah RPJMD. Tapi Yayat mengingatkan bahwa di dalam RPJMD itu sesungguhnya berisi visi misi janji politik gubernur. Sehingga muncul pertanyaannya, jika berbeda dengan RPJMD, berarti ada amanat dari tata ruang yang kemungkinan tidak dieksekusi dalam RPJMD. Yayat kemudian menyinggung soal adanya perbedaan konsep Anies dengan gubernur sebelumnya soal penanganan sungai. Anies sejak awal menjabat di Jakarta memfokuskan penanganan kali dengan naturalisasi. Jika melihat putusan PT UN Jakarta, menurut Yayat harus mengeruk kali sampai tuntas. Ia menyebut jika Pemprov DKI tak melakukan pengerukan sampai tuntas, maka banjir akan masih terjadi. Yayat pun melihat sistem penanganan kali selama yang diusung Anies di Jakarta berbeda dengan normalisasi. Karena itu, menurutnya, ada kemungkinan sistem dipakai Anies berbeda dengan Perda di 2012 dan 2014.
Jadi, bagaimana menurut Anda?